Halo, semangat pagi. Saya Muhammad Subekti, Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenagaan Nukliran. Kita sekarang berada di fasilitas ketenagaan nukliran yang ada di Serpong, Tangerang Selatan. Kita sekarang juga di satu instalasi dari beberapa instalasi. Kita memiliki reaktor riset, beberapa instalasi radiofarmaka, dan khusus saya berdiri ada di instalasi pengelolaan fasilitas limbah radioaktif. Di sini kita mengelola zat radioaktif yang hasil limbah dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan amanah dari undang-undang, kami diperintahkan untuk mengelola, menampung zat radioaktif limbah dari industri maupun dari medis atau kegiatan yang lain. Di semakin hari semakin banyak sekali kegiatan baik di industri maupun di medis, kebutuhan-kebutuhan apakah itu untuk keperluan-keperluan yang terkait dengan pengembangan maupun penerapan ilmu ketenagaan nukliran. Sehingga dalam hal limbah juga ada peningkatan jumlah limbah. Oleh karena itu, kami mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu memastikan masyarakat tidak terpapar zat radioaktif dan menyediakan layanan pengelolaan limbah zat radioaktif yang ada di BRIN ini. Sebenarnya di Indonesia itu sudah dimanfaatkan zat radioaktif di berbagai sektor. Entah itu di industri, misalnya untuk pengukuran. Kalau ada yang suka ngerokok itu kan, kepadatan rokok itu kadang-kadang pakai alat zat radioaktif untuk mengukur supaya homogen kepadatannya, atau kertas. Misalnya supaya kertasnya ketebalannya sama semuanya, ada alat kontrol yang menggunakan zat radioaktif. Kalau di rumah sakit misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa didiagnostik maupun diobati, ditreatment dengan zat radioaktif. Tentu saja kalau di BRIN ada reaktor, ada beberapa fasilitas nuklir yang nanti kalau sudah selesai dimanfaatkan itu menjadi limbah radioaktif. Itu yang disebut, kita katakan limbah radioaktif itu berbeda dengan limbah B3 umumnya. Kan kita bayangannya limbah radioaktif itu seperti yang di TPA Bantar Gebang atau di TPA gitu kan. Limbah radioaktif itu punya karakteristik yang sangat bagus. Bagus itu dalam arti dia punya usia. Ada yang usianya sekian detik, ada yang usianya ratusan ribu tahun. Beda dengan B3, kalau B3 itu kan umumnya, meskipun limbah radioaktif bagian dari limbah B3 juga, umumnya limbah B3 itu tidak ada batas usia, misalnya mengandung merkuri, atau kita punya HP, punya laptop, punya macam-macam, itu limbah elektroniknya, bisa jadi beracunnya lama, tapi kalau, dan tidak ada batasnya, sementara limbah radioaktif itu punya usia, sehingga itulah yang kita sifat itulah yang kita gunakan untuk mengelola limbah radioaktif. Pertanyaannya gimana caranya? Karena dia zat radioaktif memancarkan beberapa jenis radiasi, tergantung jenisnya. Yang pertama adalah dia disimpan saja, sederhana. Nanti lama-lama kan meluruh. Lama-lama usianya aktivitasnya turun-turun sesuai dengan usianya. Kemudian kalau bisa dikecilkan, volumenya direduksi istilahnya, ya kita volumenya reduksi saja, dikecilkan saja sehingga lebih mudah kita tangani. Misalnya dengan diuapkan dengan evaporator misalnya, tadinya 100 liter kemudian bisa jadi sekian liter saja. Atau kalau bisa dibakar, menggunakan insenerator istilahnya, ya dibakar, nanti abunya yang kita kelola. Sifat treatment prinsip yang lain adalah supaya nggak kemana-mana, dia dipadatkan istilahnya, dicampur dengan semen. Maka fasilitas kami punya tempat untuk melakukan sementasi, sehingga padat, tidak kemana-mana, terus tinggal disimpan di dalam wadah drum atau wadah yang lain. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Jarod bahwa limbah radioaktif itu mempunyai pemancar-pemancar radioaktif yang perlu ditangani dengan
baik. Untuk itu perlu penanganan yang lebih unik dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya. Kami di BRIN mengelola limbah radioaktif itu dengan cara misalnya evaporasi dengan cara diuapkan, di mana volume yang tadinya besar kita lakukan proses evaporasi sehingga menghasilkan suatu volume yang menjadi lebih kecil atau jauh lebih kecil. Sedangkan untuk material-material yang susah untuk dievaporasi atau dibakar, biasanya kita menggunakan proses kompaksi. Sehingga suatu pengelolaan limbah radioaktif itu tidak hanya mengelola masalah aktivitasnya saja, tetapi kita juga melakukan suatu proses pengurangan volume atau reduksi volume, sehingga yang tadinya volumenya besar menjadi kecil. Agar limbah itu tidak tersebar ke lingkungan, maka kita melakukan proses yang namanya sementasi, di mana limbah radioaktif yang sudah kita proses olah, kemudian kita padatkan menjadi suatu limbah padat dalam wadah drum 200 liter dan sel beton 90 mm. Paket limbah tersebut akan disimpan di fasilitas interim storage dengan aman dan selamat sebelum dilakukan proses selanjutnya. Proses yang lain untuk reduksi volume adalah insinerasi. Proses insinerasi itu biasanya digunakan untuk limbah-limbah yang mudah terbakar, seperti kertas, karet, kemudian binatang percobaan. Yang untuk reduksi volumenya adalah dengan cara dibakar atau insinerasi dengan alat insinerator, di mana volumenya yang besar pun dibuat menjadi kecil dan abunya itulah yang diproses secara sementasi untuk dimasukkan ke dalam wadah drum 200 liter sebagai hasil paket limbah radioaktif. Limbah radioaktif dapat dimanfaatkan, terutama sumber radioaktif tertutup yang bisa dimanfaatkan untuk di pendidikan atau di industri yang menggunakan aktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas limbah radioaktif yang sebelumnya. Seperti misalnya ada beberapa lembaga pendidikan yang telah memanfaatkan limbah radioaktif untuk kegiatan praktikum mereka. Masyarakat kadang-kadang tidak bisa membedakan antara misalnya bom atom dengan penggunaan nuklir untuk keperluan damai kan. Penggunaan nuklir maupun zat radioaktif untuk keperluan damai bisa berjalan aman, artinya tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan suatu masalah. Misalnya di reaktor riset kami di BRIN misalnya, atau tadi saya cerita di rumah sakit dipakai untuk pengobatan kanker misalnya. Nah itu mereka itu dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan. Nah itu yang kita lakukan selama ini. Sekarang kita ada di fasilitas penyimpanan sementara dari limbah radioaktif. Seperti tadi dijelaskan bahwa limbah-limbah hasil olah ini kemudian akan kita lakukan yang namanya adalah proses disposal atau proses penyimpanan akhir, di mana nanti teknologi disposal itu merupakan suatu bagian dari siklus daur bahan bakar nuklir atau ujung belakang dari sistem pengelolaan limbah radioaktif. Proses atau teknologi ini, teknologi disposal ini sangat penting. Karena apa? Itu akan menentukan dari nasib dari limbah radioaktif yang telah kita proses, seperti drum 200 liter ini. Penyimpanan akhir itu akan tergantung daripada jenis radionuklidanya, kemudian dan waktu paruh dari radionuklida tersebut. Di mana limbah-limbah radioaktif yang beraktivitas rendah akan kita simpan dalam suatu fasilitas dekat permukaan atau near surface disposal. Sedangkan yang untuk aktivitas tinggi seperti seperti bahan bakar nuklir bekas akan kita simpan dalam fasilitas yang kita sebut sebagai deep geological disposal atau disposal jenis tanah dalam yang kedalamannya dapat mencapai 500 meter dari permukaan bumi. Untuk mendapatkan suatu lokasi
disposal, maka kita perlu melakukan suatu kegiatan yang namanya kita sebut kegiatan pencarian lokasi, di mana kriteria-kriteria yang berhubungan dengan penolakan dan pembandingan itu akan dilakukan. Kalau ada salah satu aspek saja di suatu lokasi itu kita temukan, maka segera lokasi tersebut kita reject. Artinya kita tidak boleh melakukan penyimpanan akhir pada lokasi tersebut. Kemudian setelah lokasi kita dapatkan, barulah kita melakukan pembuatan desain dari fasilitas disposal. Kemudian penelitian tentang inventarisasi bahan alam asli Indonesia juga sedang dan sudah kita lakukan. Kemudian hasil-hasil tersebut akan kita gunakan untuk membangun suatu mimpi ke depannya, bahwa Indonesia akan mempunyai fasilitas disposal pertama baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Ke depan kami akan mengembangkan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif ini untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang makin drastis, khususnya yang ada di Indonesia, dalam hal penerapan apakah itu di fasilitas medis, pertanian, maupun fasilitas yang lain, terutama nanti ada rencana pemerintah terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu kami juga menyiapkan kedaruratan untuk memastikan zat radioaktif tersalurkan dengan baik, tersimpan, dan diolah untuk masa mendatang. Kami dalam pengelolaan sangat hati-hati, sangat memperhatikan faktor lingkungan dan memastikan seluruhnya dalam keadaan selamat, aman, dan memiliki pengelolaan safeguard yang baik dan diinspeksi oleh Badan Regulasi Nasional yaitu Bapeten dan juga lembaga internasional IAEA. Kami selaku manajemen pengelolaan fasilitas ketenaga nukliran, khususnya pengelolaan pelimbahan zat radioaktif, mengajak seluruh masyarakat, terutama ibu bapak yang bekerja di instalasi nuklir, untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga fasilitas dengan baik, melaporkan segala kegiatan sesuai dengan regulasi yang diinginkan, yang dituntut dalam suatu perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan ke depan kita selalu berkolaborasi memastikan supaya masyarakat dalam memanfaatkan ketenagaan nukliran ini terjaga dengan baik, pelimbahan tersalurkan dengan baik juga, dan segala hal bisa terkendali, terkontrol, dan kita bisa memastikan implementasi fasilitas ketenagaan nukliran untuk digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, kemakmuran masyarakat, dan juga untuk kesehatan masyarakat. Harapan dari kami para pelanggan yang bekerja sama dengan BRIN, kedepannya tetap pertahankan layanan yang ramah dengan setiap pelanggan, dan sangat membantu ketika kita mengalami kendala. BRIN sudah bagus sekali untuk pelayanannya dari sisi petugas, respon yang sangat cepat sekali. Kami berharap bahwa BRIN sendiri dapat membuka fasilitas yang lebih besar lagi sehingga bisa menampung radioaktif yang memang untuk dilimbahkan, lantas juga bisa menjaga mutu kerjasama dengan antar pelanggan.